record nih. Baik, saya record ya. Nah, ini saya lanjutkan ya. Jadi Vicon kita di sesi 3-5 kita isi absensi saja. Nah, bagaimana dengan sesi-sesi yang libur? Nah, untuk yang libur seperti 2, 4, 6 dan seterusnya kita lakukan perkuliahan melalui forum diskusi. Jadi saya akan buatkan pertanyaan untuk rekan-rekan mahasiswa, jadi silahkan jawab, atau misalkan ada pertanyaan sendiri dari rekan-rekan mahasiswa, saya yang akan jawab. Seperti itu ya, di sesi-sesi yang kita tidak melakukan Vicon. Jadi perkuliahan tetap berjalan seperti biasa. Nah, untuk capaian mata kuliah di manajemen keuangan kedua ini, pastinya masih sama dengan manajemen keuangan 1 ya, memahami konsep dan teori manajemen keuangan serta mengaplikasikannya dalam pengambilan keputusan. Nah, ini adalah topik-topik atau materi-materi terkait yang akan kita bahas di manajemen keuangan kedua ini. Mulai dari sesi 1 hari ini ya, kita mulai untuk membahas time value of money. Kemudian di sesi kedua dan ketiga, kita membahas mengenai capital budgeting, mengenai analisis keputusan investasi. Nah, yang 4 dan 5 ini karena topiknya atau materinya banyak, jadi saya buat jadi 2 sesi. Untuk sesi 2 dan 3, kemudian 4 dan 5 itu capital budgeting dalam kondisi ketidakpastian. Kemudian yang keenam adalah cost of capital atau biaya modal. Selanjutnya 7 dan 8 itu adalah tugas 1 dan UTS. Nah, di sini saya akan sedikit beri info untuk tugas 1 dan UTS itu kita akan berbentuk assessment. Nah, tugas 1 dan UTS ini akan berbentuk assessment ya, berarti soal esai yang bisa nanti dijawab oleh rekan-rekan mahasiswa untuk pengambilan nilainya. Kemudian di minggu ke-9 kita mulai nanti membahas finansial struktur dan capital struktur. 10 kita bahas mengenai analisis leverage, kemudian 11 EBIT dan EPS, analisis untuk menentukan titik EBIT dan titik EPS. Sesi 12 dan 13 kita mulai membahas dividend policy dan stock repurchase ya. 14-nya leasing. Nah, 15-16 tugas 2 dan UAS ini akan berbeda dengan tugas 1 dan UTS. Saya ingin buat tugas 2 dan UAS itu adalah kita melakukan analisis financial report ya. Jadi analisis laporan keuangan. Nanti bentuknya adalah hasil analisis jadi saya buat dalam kelompok ya. Jadi kita bahas nih. Nah, sebelum kita bahas itu, saya punya referensi buku yang mungkin bisa rekan-rekan mahasiswa cari ya. Nah, ini bentuknya buku itu ya, buku bacaan, bukan e-book ya. Jadi, atau mungkin bisa dicari e-booknya atau ada atau enggak. Jadi, saya pakai itu biasanya Brigham, Eugene and Brigham, kemudian Suat Husnan dan Arthur J. Keon. Nah, biasanya yang paling favorit saya pakai Suat Husnan dan Eni Pujiastuti ini karena mudah sekali untuk diikuti dan difahami. Nanti mungkin bisa dicari kalau ada e-booknya. Nah, ini hanya kalau saya sih masih pakai buku ya, buku cetaknya ya. Nah, seperti biasa penilaian yang rekan-rekan masih sudah ketahui ya. Bobot penilaian untuk tugas 1 dan 2 adalah 30%, kemudian UTS dan UAS pun sama 30%, sisanya adalah penilaian untuk sikap dan perilaku. Dan kehadiran juga masuk di sini. Nah, ini untuk bobot penilaian. Masih sama seperti semester-semester lalu ya. Nah, untuk aktivitas perkuliahan mahasiswa selama 1 semester ini, seperti biasa, kita gunakan forum diskusi, yang mana nanti di situ kita bisa melakukan tanya jawab. Kemudian saya juga posting Vicon di situ. Kemudian nanti ada tugas 1 dan UTS. Nah, ini adalah assessment. Tugas 2 dan UAS adalah financial report analysis. Jadi saya akan meminta rekan-rekan mahasiswa untuk buat kelompok untuk mengerjakan tugas 2 dan UAS ini. Nah, di sini penjelasannya. Jadi saya ingin, karena kita sudah
memakai OBE ya, output based on education, yang mana diminta luaran dari setiap perkuliahan selama 1 semester. Jadi saya ingin rekan-rekan mahasiswa melakukan analisis laporan keuangan perusahaan. Nah, perusahaannya bebas, yang diambil selama kurun waktu 3 tahun. Jadi bentuknya akan studi kasus ya. Nah, analisis ini kita gunakan tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi keuangan suatu perusahaan. Bagaimana caranya kita melakukan itu adalah melakukan analisis terhadap laporan keuangan perusahaan yang diambil selama atau dalam kurun waktu 3 tahun. Jadi di sini nanti untuk apa sih kita ambil gini? Kita menganalisis laporan keuangannya untuk mengetahui kondisi perusahaan itu mengalami kemajuan atau kemunduran. Nah, ini hanya untuk tugas 2 dan UAS. Jadi nanti saya posting tugas 2 dan UAS itu satu postingan aja. Sudah mencakup nilai tugas 2 dan UAS. Saya minta nanti saya akan pilih ketua kelas untuk membuat 10 kelompok. Karena kita satu kelas ini ada 60 mahasiswa, jadi saya minta 10 kelompok, satu kelompoknya 6 mahasiswa. Nah, sebelum kita lanjut, saya ingin tanya nih, siapa yang kira-kira bisa menjadi ketua kelas untuk membantu saya membuat kelompok ini? Silakan. Ada yang mau jadi ketua kelas nggak? Halo? Coba saya tanya deh. Karena kayaknya pada diem semua nih. Coba, Mas Prima mau nggak jadi ketua kelas? Jangan saya, Bu. Aduh. Wah, banyak kerjaan. Oke, coba Saya yang udah nggak di lain. Jayapura lagi, Bu. Pindah di Kalimantan Barat. Oh, pindah lagi. Iya, pindah mutasi di Kalimantan Barat, Bu. Oh, Udah mulai agak begitu. ke barat ya sekarang, nggak ke timur lagi, Bu. Oh, baik-baik. Ya udah, coba yang lain. Oh, ini ada chat nih dari Mbak Hilda. Ibu mohon maaf, untuk tugas apa bisa diberikan pilihan kelompok dan individu? Boleh Mbak sih Atika tuh, individu, Bu, kalau bisa memang ketua kelas tuh. tidak keberatan boleh individu, tapi enaknya gimana? Mau kelompok atau individu? Kalau Bu, kelompoknya bebas aja, Bu. Kelompok saja, Bu. Kelompok saja ya. Tapi bebas milih ya, Bu ya. Boleh bebas milih. Atau yang Oke, udah baik. satu frekuensi boleh. Misalkan saya satu frekuensi nih sama teman-teman yang ini gitu. Boleh bikin kelompok. Bang Andri. Baik. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Jadi satu kelompok 6 mahasiswa. Tapi saya ingin jadi ada yang mendata nih, ketua kelompoknya. Mbak Hilda mau nggak jadi ketua kelompoknya nih? Kebetulan Mbak Hildanya chat nih. Coba ada nggak Mbak Hilda? Halo. Ya Ibu, maaf mungkin kalau saya ini Bu waktunya Waktunya nggak ada. takutnya nggak, makanya tadi minta kalau boleh pilihan, misalnya ada yang mau kelompok gitu, kalau mau individu karena kan ada kesibukan selain bekerja. Sekarang anak-anak kan sudah mulai aktif sekolahnya Bu, kalau di tempat saya di Kalimantan sini sudah 100%, jadi sudah pulang pergi gitu, takutnya waktunya gitu Bu yang agak susah menyamakan. Itu aja sih Bu kalau misalnya diizinkan. Oh, baik-baik. Boleh, Ya, kalau terima misalkan kasih. memang ada kendala, bisa individu, nggak apa-apa individu. Baik Ibu, terima kasih. Baik. Sama Ibu aja dibaginya. Ini nggak apa-apa nih kalau saya yang bagi. Nggak satu kelompok, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Bu. Biar saling Baik. kenal. Oke, Tapi kalau begitu. semisal individu boleh ya, Bu? Individu boleh. Kalau memang tidak bisa kerja sama dengan yang lain karena tidak bisa atur waktunya, boleh. Nah, gitu, tapi ini tetap saya bagi ya kelompoknya ya. Nanti bisa dilihat, yang individu dicoba dulu bersama kelompoknya. Kalau misalkan ini kan buat akhir nih di tugas di tugas 2 ya, tugas 2 dan UAS. Jadi disiapkan saja dulu.
mungkin bisa menyisihkan waktunya untuk bekerja secara kelompok. Jadi nanti saya bagi, insya Allah minggu depan ya sudah ada kelompoknya ya. Baik, ada lagi nggak nih pertanyaan mengenai penjelasan RPS dan kontrak perkuliahan, kemudian tugas-tugas yang harus rekan-rekan mahasiswa kerjakan nanti. Sudah paham ya tugasnya? Tugas 1, tugas 2, UTS, dan UAS. Nah, kalau tugas 1 dan UTS itu kita assessment, jadi 2 kali ya. Untuk tugas 2-nya 1 aja. Tugas 2 dan UAS itu sekalian aja. Oke ya? Oke, Bu. Baik. Ya, Misi, Kalau Bu. gitu saya lanjutkan kita ke materi kita Misi, ya Bu, hari ini. boleh tanya? Oh, boleh, silakan. Siapa nih yang mau nanya? Iya. Tadi kelompoknya 6 maksimal ya, Bu? Ya, Boleh kurang dari 6 tidak? Misalnya 3 orang atau 4 orang, Bu? usahakan di satu kelompok 6 mahasiswa, Mbak. Jadinya saya mudah ya untuk gitu. nanti penilaiannya. Oh iya, baik. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, kita masuk ke materi kita hari ini. Baik, sudah tampil ya? Sudah tampil belum? PPT-nya? Sudah, Bu. Sudah ya? Baik. Kita mulai masuk ke materi kita yang pertama adalah time value of money. Yang mana di sini kita akan bahas mengenai future value, kemudian present value, dan anuitas future value dan present value. Bentar saya pakai pointer. Oke, kita mulai masuk ke pendahuluan dulu. Jadi nilai waktu uang atau time value of money. Di sini adalah merupakan konsep dari manajemen keuangan mengenai pemahaman nilai waktu uang yang mana harus dipahami dalam studi manajemen keuangan untuk pengambilan keputusan. Jadi yang mempengaruhi pemahaman nilai waktu uang ini dia berorientasi pada ketika kita mempelajari biaya modal, kemudian analisis keputusan investasi atau penganggaran modal, kemudian analisis alternatif dana, penilaian surat berharga, dan merupakan contoh-contoh teknik dan analisis yang memerlukan pemahaman. Jadi banyak materi-materi atau topik-topik terkait manajemen keuangan yang memerlukan pemahaman nilai waktu. Nah, di sini rekan-rekan mahasiswa ingin tanya, rekan-rekan mahasiswa menyadari nggak sih bahwa nilai uang itu berbeda dari beberapa tahun ke belakang sampai pada saat ini? Berbeda nggak? Beda, Bu. Sudah, Bu. Berbeda. Kalau berbeda saya ingin tanya, mengalami penurunan atau tidak nilainya? Turun, Bu. Turun ya? Bisa diberikan nggak contohnya? Ya, soalnya inflasi. Nah, iya. Memang faktor-faktor yang membuat perbedaan nilai waktu uang itu adalah inflasi. Namun coba bisa nggak berikan contoh kenapa kita bisa merasakan uang itu nilainya berbeda dari zaman dulu ke zaman sekarang? Ada nggak yang bisa memberikan contohnya? Mungkin harga semangkuk lebih mahal, Bu. Semangkuk apa nih, Mas Muhammad Kudrat? Tembakau. Sembako ya. Saya dengarnya semangkok sih. Ya, sembako. Bakso kali, Bu. Pemikiran semangkok bakso gitu. Suara-suara Gorengan, Bu. Oke. Dulu 1000-an, sekarang 3.002. Apa tuh? Apa yang 3.000? Mohon maaf, saya kurang dengar. Bakwan, Bu, bakwan. Bakwan, iya. Beli Apalagi. bakwan. Oke, jadi
harga zaman dahulu kita misalkan beli apa namanya permen lah istilahnya ya, permen itu 100 rupiah aja kita masih dapat ya nggak sih? Masih, Bu. Masih ya? Masih Bu, 500 perak juga Bu. Iya. Coba sekarang bisa nggak dapat permen itu 100? Nggak dapat ya? Enggak, Ya Bu. Bu, udah nggak ada. 1000 itu dapatnya berapa? 3 ya? Iya, 3, Bu, sekarang. Iya. Nah, dulu aja 100 aja dapat. Nah, itulah pemahaman mengenai nilai waktu uang yang harus dipahami oleh rekan-rekan mahasiswa, bahwa uang dari tahun ke tahun itu nilainya berbeda. Baik itu di masa dulu, kemudian sekarang, dan di masa yang akan datang. Seperti itu ya, paham ya? Maaf, suaranya putus-putus. Oke, nah ini adalah contoh garis waktu di mana nanti kita akan coba memahami mengenai apa future value dan present value. Nah, di sini kita bisa lihat ada garis waktu ya, di mana misalkan ketika kita mengeluarkan $100 untuk misalkan deposito ya, deposito atau menabung, yang diharapkan nanti di 5 tahun ke depan itu kita akan mendapatkan hasil yang apa namanya diestimasikan oleh rekan-rekan mahasiswa dengan bunga 5%. Jadi nanti kita bisa mencari berapa yang kita dapat ketika kita menabung 100, ini mungkin $100 ya, $100, saya lupa taruh dolarnya di sini, $100 dengan bunga 5% selama 5 tahun. Berapa yang akan kita dapatkan? Jadi fokus kita adalah mencari nilai itu, dan kebalikannya nanti untuk present value. Ini kan kalau kita melihat future value ya, jadi kita melihat di masa depan kita akan dapat berapa. Dengan bunga 5%, kita nabung saat ini adalah $100, seperti itu. Oke. Kemudian nanti ini bisa dilakukan oleh rekan-rekan mahasiswa, melakukan uji mandiri, sama seperti tadi, melihat ketika rekan-rekan mahasiswa memiliki $2.000 dan ingin menginvestasikannya dalam deposito berjangka 3 tahun yang memberikan bunga 4% per tahunnya. Jadi berapa nanti yang akan rekan-rekan mahasiswa dapatkan saat 3 tahun ke depan. Nah, ini bisa dibuatkan seperti ini. Oke. Nah, itu sedikit membahas mengenai garis waktu. Nah, kita mulai masuk nih ke dalam future value. Future value adalah nilai di masa depan atau di masa yang akan datang. Yang mana artinya adalah jumlah yang akan dicapai oleh arus kas atau serangkaian arus kas yang berkembang setelah melalui jangka waktu tertentu bila dimajemukkan dengan tingkat suku bunga tertentu. Jadi kalau future value itu kita nanti akan menggunakan yang namanya bunga majemuk. Nah, di sini pemajemukan sendiri memiliki arti adalah proses aritmatika untuk menetapkan nilai akhir dari arus kas atau serangkaian arus kas ketika bunga majemuk digunakan. Nah, ini karena bentuknya akan ada dalam jangka waktu, jadi seperti arus kas ya, di tahun pertama berapa, tahun kedua berapa, tahun ketiga, dan seterusnya ya, dengan dipengaruhi oleh bunga yang akan kita hitung nanti. Namanya bunga majemuk. Kalau kita menghitung nilai masa depan, kita akan memasukkan namanya bunga majemuk. Nah, bunga majemuk ini adalah bunga yang terjadi bila bunga yang dibayarkan pada investasi selama periode pertama ditambahkan ke pokoknya. Kemudian dalam periode kedua bunga didapatkan dari jumlah baru ini. Jadi bunganya itu nilainya tidak akan sama setiap tahunnya. Dia majemuk ya. Akan berbeda-beda di tiap tahunnya. Untuk perhitungan future value. Nah, untuk rumusnya kita bisa gunakan dalam menghitung future value adalah future value sama dengan present value dikalikan bunganya. Untuk bunga adalah 1 ditambah I dipangkatkan N. N ini adalah periodenya atau jangka waktunya berapa tahun. Nah, kita masuk ke contoh soal agar bisa lebih dimengerti ya. Di sini contoh. Anda mendepositokan $100 di sebuah bank yang akan memberikan bunga 5% per tahun. Berapa yang akan Anda dapatkan di akhir tahun pertama? Kira-kira berapa nih? Kalau kita pakai $5. berapa? $105. Betul, $105. Nah, itu yang akan kita dapatkan
ketika kita mendepositokan $100 di sebuah bank dengan bunga 5% di tahun pertama. Nah, karena sudah dijawab ya. Nah, ini hanya penjelasannya saja. Future value adalah nilai masa depan. Jadi nilai yang harus kita cari ya untuk pertanyaan ini. Jadi nilai masa depan atau saldo akhir yang ada dalam rekening pada akhir tahun ke N. Nah, present value adalah deposito ini, nilai deposito yang kita keluarkan. Jadi nilai sekarang atau jumlah awal yang terdapat di dalam rekening Anda. Jadi present value di sini adalah $100. Nah, I adalah tingkat bunga yang dibayarkan bank atau rekening tiap tahunnya. I-nya di sini adalah 5% per tahunnya. Nah, N adalah jumlah periode yang disertakan dalam analisis. Nah, di sini adalah tahun pertama. Tadi sudah dijawab. Yang hasil future value-nya adalah $105. Nah, yang rekan-rekan yang lain paham ya untuk menghitung future value? Ada pertanyaan nggak? Silakan jika ada yang ingin bertanya atau sampai sini masih dapat dipahami ya. Bu. Bu. Ya. Baik, kalau gitu saya lanjutkan ya. Nah, di sini kita coba lagi nih pemahaman rekan-rekan mahasiswa mengenai future value. Jadi saat ini Anda memiliki $2.000 yang Anda rencanakan untuk membeli deposito berjangka 3 tahun. Nah, deposito ini membayarkan bunga 4% per tahun. Berapa jumlah uang yang akan Anda terima pada saat deposito tersebut jatuh tempo? Silakan. 2.360. Oke. Ini ya. 2.249,73. Jawabannya. Benar nggak? Silakan, tadi siapa yang jawab? Saya, Bu. Bukannya 2.360 ya? Kan 3 tahun. Bunganya berapa di situ? 4%. 4%, coba dihitung lagi. Kan 18% jadinya kalau 8 12 12. Nggak langsung dikali 3 itu. Jadi tambahkan dulu 2000 tambah 4%, kemudian tahun kedua 2080 ambil tambah 4% lagi. Begitu Bu ya? Iya, jadi gini menghitungnya. Cari dulu bunganya berapa, 240 ya benar. 1 ditambah 0,04 ya kan, dipangkatkan 3. Ini kan 3 tahun ya. Baru dikalikan dengan 2000-nya. Dapat tuh 2.249,73. Ada yang 8 deh. Kalau ini kan pembulatan ya. Iya Bu, benar Bu. Benar. Yang lain gimana? Paham nggak? Paham, Bu. Paham ya? Baik. Yang kedua, bagaimana jika deposito tersebut ternyata jatuh tempo dalam waktu 5 tahun? Silakan. 2.400. 2.433,31. Sama nggak? Sama, Bu. Sama ya. Nah, yang ketiga adalah jika bunganya naik sebesar 6%, namun jatuh temponya berubah jadi 3 tahun. Kalau tadi 5 tahun, sekarang kembali lagi menjadi 3 tahun. Silakan. 2.360. Nah, ini jawabannya. Udah dikit. Biasanya berubahnya itu karena pembulatan atau desimal di situ ya. Biasanya berubah-berubah tuh. Nah, ini kan dihitung secara menggunakan rumus gitu. Sama sih seperti memang bisa digunakan kita hitung secara manual, kita masukkan tuh, atau kita bisa cari langsung bunganya. Nah, cari bunganya ini kita bisa gunakan, nah ada tabel namanya future
value interest factor. Jadi atau FVIFA, ya, FVIF ya, future value interest factor. Nah, ini langsung bisa kita kalikan dengan present value-nya. Jadi kalau kita ketemu present value-nya, misalkan di sini 2000 nih, Mas. Tadi Mas Muhammad Kudrat, tolong bantu nih ya. Misalkan kita coba yang contoh pertama nih, bunganya 4% selama 3 tahun. Kita cari di sini, bunga 4% selama 3 tahun kan berarti ini ya, ini bunganya, kita bacanya gini, 4% selama 3 tahun kan dapat bunganya 1,1249. Dikalikan 2000, hasilnya sama enggak? Jadi kita nggak perlu hitung dulu bunganya, kita lihat saja di tabelnya. Sama enggak Mas Kudrat ya, saya panggilnya Mas Kudrat. Kira-kira sama enggak hasilnya? Dikali 2000, Bu. Ya. 249 sama. Sama ya, sama yang tadi. Itu tabelnya udah ada rumusnya ya, Bu ya? Udah, ini tabelnya sudah disiapkan, sudah disediakan. Ada tabel untuk bunga, ini tabel bunga future value dan present value. Nanti yang anuitas pun juga ada tabelnya. Begitu. Jadi tabel bunganya memang sudah ada. Jadi kita tidak perlu menghitung lagi, tinggal lihat tabelnya. Nanti tabelnya ini bisa di-download ya di Google. Coba dicari-cari di Google. Nah, ini untuk future value ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan tadi sebelumnya, selain kita bisa menghitung manual bunganya, atau kita bisa menggunakan tabel. Melihat tabelnya. Oke, ada pertanyaan nggak? Kalau misalkan kita nggak lihat tabel, itu hitungannya cuman bunga aja, kan itu beda, perhitungannya beda sedikit ya? Ya, itu gimana, Bu? hanya di belakang koma aja biasanya yang beda. Ya. Nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan ada soal kayak gitu, tetap dibenerin atau gimana? Tetaplah dibenerin, pasti depannya kan sama. Oke, makasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi nggak? Yang lain bisa dipahami ya mengenai future value. Saya ingin tanya nih, kecepatan nggak saya menjelaskannya? Halo? Nggak kecepatan kan ya? Enggak, Bu, enggak. Enggak Lanjut, ya? Bu. Baik. Kalau begitu saya lanjutkan, kita masuk ke nilai sekarang atau present value. Nah, untuk present value ini artinya adalah nilai sekarang. Jadi nilai sekarang dari arus kas atau serangkaian arus kas di masa yang akan datang. Jadi kita akan mencari nilai sekarang, tapi yang sudah diketahui adalah nilai arus kas di masa mendatang. Jadi kita sudah tahu tuh. Untuk mencari nilai sekarang disebutnya pendiskontoan atau discounting dan merupakan kebalikan dari pemajemukan. Jadi kalau tadi kita menghitung future value namanya kita pakai bunga majemuk, nah di sini kita pakai pendiskontoan. Jadi proses pencarian nilai sekarang dari arus kas atau serangkaian arus kas. Jadi kalau digambarkan garis waktunya adalah kalau tadi future value yang kita ketahui kan nilai sekarangnya ya kita ketahui. Kemudian future value yang kita cari. Nah, kalau present value yang kita ketahui adalah future value-nya, yang kita cari adalah present value-nya. Nah, untuk mencari present value kita gunakan rumus future value dibagi dengan bunganya. Jadi kebalikannya ya. Kalau tadi kita pakai future value, present value dikalikan bunga. Nah, kalau mencari present value, future value-nya dibagi dengan bunga. Kita masuk langsung ke contoh. Berapakah jumlah yang harus Anda setorkan sekarang ke dalam sertifikat deposito berjangka 3 tahun dengan bunga 4% per tahun yang akan menghasilkan $2.249,73 pada saat deposito tersebut jatuh tempo. Jadi ketika deposito tersebut jatuh tempo di tahun ketiga kita akan mendapatkan 2.249,73. Nah, ini menggunakan bunga 4%. Jadi berapa yang harus kita
keluarkan untuk mendapatkan hasil 2.249,73. Silakan coba dihitung menggunakan rumus tadi. Future value dibagi dengan bunganya. Cari dulu bunganya berapa, kemudian present value-nya dibagi dengan hasil bunga tadi. Silakan Mas Kudrat coba hitung mewakili teman-teman lainnya. 124. Berapa? Hasilnya dibagi. Yang distorkan kan ya? Iya, dibagi dulu bunga, cari dulu bunganya baru dibagi dengan future value-nya. Bunganya 18 dibagi 2.249. Benar nggak, Bu? Hasilnya 1249. 1249. masih salah Mas Kudrat. Ada yang lain? Oh. Coba nih. Rumusnya Bu dibalik lagi Bu. Rumusnya. Nah, ini rumusnya. 1 ditambah 0,004 dipangkatkan 3. 3 kan ya? Ini 3. 4% ya berarti 12, Bu. Maaf, bukan 18. Berapa jadinya? 1 ditambah 0,04. Itu 1,125 Bu. Jadi 2.200 bagi 1,125. Jadi berapa hasilnya Pak? Kan 1,124 ya? 248 lah. Dibagi. Ya, 1,125 saya bulatkan Bu. Ya. Nah, kalau di sini hasilnya 2.000. Karena pembulatan biasanya. Pokoknya yang kira-kira 1.900 berapa gitu, mirip-mirip ini, benar. Karena pembulatan biasanya di bunganya. 2.000-an Bu? Ya, 2.000-an. Mas Kudrat berapa? Iya, sama Bu, 2000-an. Oke. Nah, ini juga sama ya, seperti future value tadi kita bisa gunakan tabel. Namun kalau kita pakai tabel, berarti tabelnya apa? Tabel present value. Jadi kita tinggal cari dulu nanti bunga untuk bunga 4% selama 3 tahun kalikan dengan hasil future value-nya. Nah, kita lanjut coba nih. Untuk yang kedua dan ketiga, ini ada 2 ya. Bagaimana Anda menjawab pertanyaan sebelumnya jika masa jatuh tempo deposito tersebut diubah menjadi 5 tahun? Kita masih pakai bunga 4%, tapi tahunnya berubah menjadi 5. Berapa? Coba saya lihat nih hasilnya. Sama nggak? 1.800-an. Gimana yang lain? Sama nggak hasilnya? Itu yang pakai tabel ya, Bu? Kenapa? Itu yang pakai tabel tadi atau? Boleh pakai tabel tadi. Enggak, kita pakai tabelnya yang apa namanya? Yang present value sekarang. Kalau tadi kan beda bunganya. Nah, ini juga ada tabelnya di sini. Nih, saya coba. Nah, ini. Kalau kita pakai tabel, kan tadi bunga 4% ya. Tapi berubah menjadi 5 tahun. Maka ini kan tabelnya beda lagi nih, present value. Jadi tinggal kalikan nih, bunga 4%, periodenya selama 5 tahun adalah 0,8219.
tinggal kalikan dengan future value-nya tadi. Jadi 0,8219 dikalikan 2000 berapa tadi? 2249,73 kalau nggak salah ya. Nah, ini. Nanti hasilnya dapat tuh 1849,11. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan lagi, bagaimana jika bunganya naik dari 4% menjadi 6%? Tetapi jatuh temponya masih tetap 3 tahun. Kalau kita pakai tabel, berarti bunganya naik 6%, cari periodenya selama 3 tahun, berarti 0,8396 dikalikan dengan future value-nya 2249,73. Nanti hasilnya ketemu 1888,92. Nah, ini untuk present value. Ada pertanyaan? Memang kalau keuangan kita harus sedia kalkulator ya untuk perhitungan. Iya, Bu. Nanti saya akan banyak kita hitung-hitungan. Saya akan sering tanya rekan-rekan mahasiswa. Jadi saya bisa melihat bagaimana rekan-rekan mahasiswa memahami materi yang saya berikan. Untuk ini bisa difahami ya. Menghitung Tabelnya boleh di-sharing, Bu. Kenapa? Tabelnya boleh di-share. Tabelnya boleh atau bisa dicari tabel present value atau tabel future value. Tapi nanti saya share juga bisa. Baik, Bu. Materinya ada di-share, Bu, bisa di-share Apanya? materi kuliahnya. Materinya sudah saya share deh di LMS. Hanya template-nya saja yang beda. Ini saya pakai template asli punya saya. Kalau yang di itu kan pakai template punya Unsia ya. PPT-nya. Untuk materinya sudah kan ya? Iya. Oh, mohon maaf, untuk tabel itu apa ada perubahan? Maksudnya udah pasti ketetapan angkanya segitu ya, Bu? Nggak mungkin berubah-ubah maksudnya gitu? Ini karena bukan suku bunga. Oke, baik, Bu. Suku bunga KPR juga bukan. Jadi nggak akan berubah. Akan sama setiap tahunnya. Ada lagi? Baik, berarti bisa difahami ya perhitungan future value dan present value. Saya lanjutkan. Saya lanjutkan ke apa namanya anuitas. Nah, ini sedikit ada notes. Jika present value diketahui, maka yang akan apa namanya kita cari adalah memajemukkan untuk mencari future value. Kemudian kalau future value yang diketahui, maka kita mendiskotokannya untuk mencari present value. Catatan sedikit. Kita masuk ke dalam anuitas. Nah, anuitas pun sama. Kita mencari future value dan present value. Untuk lebih pahamnya, di sini saya sedikit jelaskan mengenai anuitas. Anuitas sendiri adalah serangkaian pembayaran dalam jumlah yang sama. Jadi seperti ketika kita membayar apa ya? Yang sama itu cicilan mungkin ya, angsuran atau cicilan ya. Jadi kita membayar serangkaian pembayaran dalam jumlah yang sama yang dilakukan selama jangka waktu yang tetap dalam periode yang telah ditentukan. Biasanya kalau kita mengangsur apa ya? Barang-barang, bisa furniture atau handphone atau laptop juga bisa. Kita bayar kan setiap tahunnya ya. Setiap bulannya. Kita bayar misalkan selama 6 bulan kita bayar dengan jumlah yang sama. Nah, anuitas ini dibagi menjadi 2 tipe. Ada anuitas biasa dan anuitas jatuh tempo. Untuk anuitas biasa, anuitas dengan pembayaran di akhir periode. Sedangkan untuk jatuh tempo, anuitas dengan pembayaran di awal periode. Namun, kalau dalam manajemen keuangan atau yang kita aktualnya ya, biasanya yang digunakan adalah anuitas biasa. Jadi anuitas biasa itu lazimnya disebut anuitas. Jadi anuitas ya anuitas biasa gitu. Jarang sekali menggunakan anuitas jatuh tempo. Kecuali memang jika disebutkan anuitas jatuh tempo. Nah, untuk anuitas ada anuitas nilai masa depan. Jadi nilai masa depan dari anuitas. Contoh di sini jika misalkan Anda mendepositokan $100 tiap akhir tahun selama 3 tahun dalam tabungan yang berbunga 5% per tahun. Berapa banyak yang akan
Anda dapatkan di akhir tahun ketiga. Nah, kalau anuitas berarti kita akan menghitung per tahunnya. Jadi yang kita setorkan atau deposit kita yang kita keluarkan dikalikan dengan bunganya tiap bulan atau tiap tahunnya. Jadi hitungannya nanti jadinya jumlah dari yang kita keluarkan selama 3 tahun. Nah, ini adalah rumusnya. Jadi untuk mencari future value, berapa yang kita keluarkan? PMT itu istilahnya payment ya, seperti payment atau pembayaran, dikalikan bunganya, ditambah pembayaran dikalikan bunga di tahun kedua sampai nanti seterusnya. Sampai berapa lama nih kurun waktunya. Ini tinggal dijumlahkan hasilnya. Nah, kalau misalkan repot nih, kita pakai ini ya. Karena dia kan jatuhnya setiap tahunnya bunganya atau pembayarannya sama ya. Jadi kita bisa kalikan langsung dengan total bunga yang kita dapatkan. Kita bisa pakai tabel nih. Tabelnya namanya Future Value Interest Factor of Annuitas. Jadi nanti ada tabel anuitas nih. Kebetulan saya belum belum sempat masukkan nih tabelnya ke sini. Nanti kita coba buka ya. Di sini kalau repot menghitung satu-satu, kita bisa kalikan langsung pembayarannya atau depositonya berapa dikalikan hasil dari bunga yang kita lihat di tabel. Ini contoh jika kita menghitung ya manual. Misalkan karena kita mengeluarkan uang kas atau arus kasnya sama 100 100 100, jadi hasilnya kita jumlahkan ditambah nih. Misalkan di tahun pertama kita dapat 110,25. Tahun kedua dapat berapa? 105. Tahun ketiga dapat berapa? 100. Tinggal dijumlahkan. Inilah hasil dari ketika kita lakukan deposito dengan bunga 5%. Maka di tahun ketiga totalnya kita sudah mendapatkan 315,25. Nah, ini. Atau bisa kita cari pakai tabel. Tabelnya namanya Future Value Interest Factor of Annuitas. Sebentar nih, coba saya punya enggak ya? Saya buka tadi kayaknya. Sebentar ya. Nah, ini. Coba saya share dulu. Tampil nggak tabelnya? Halo, sudah tayang belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, ini tabel untuk yang ini pertama adalah future value. Nah, untuk anuitasnya itu biasanya ada di bawahnya. Nah, ini adalah tabel future value untuk anuitas. Nah, kita lihat seperti yang tadi di materi, kan kita mencari nilai $100 tiap akhir tahun dengan selama 3 tahun dengan bunga 5%. Berarti kita kalikan aja $100, kita cari nih nilai bunga 5% per tahunnya di tabel future value. 5% per tahun selama 3 tahun. Coba kita lihat. Kira-kira berapa? 5% selama 3 tahun. Ini kan ya berarti ya? 3,1525 dikalikan 100. Benar nggak? Hasilnya sama nggak? $3,1525 dikalikan 100. Maka hasilnya sama nggak? 315,25. Ya.
3525. Ya, sama ya. Nah, seperti itu. Kita cara mencari nilai tabelnya. Ini saya balik lagi ya. Oke. Nah, ini sama kan ya? 315,25. Cara membaca tabelnya seperti itu. Ada pertanyaan nggak? Untuk cara menghitung future value atau nilai masa depan untuk anuitas. Bisa dipahami? Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Paham ya? Saya lanjutkan nih. Nah, karena tadi kita sudah masuk nilai masa depan atau future value, ini ada juga untuk nilai sekarang dari anuitas. Pada dasarnya sama seperti ketika kita menghitung future value. Jadi misalkan di sini contoh ya. Untuk anuitas 3 tahun dengan pembayaran $100, pembayaran uang secara sekaligus dengan bunga 5%. Jadi kalau tadi future value kita kali, untuk present value kita bagi. Pembayarannya dibagi dengan bunganya. Atau mudahnya tinggal kalikan pembayaran dengan bunganya. Nah, kalau ini berarti kita lihat lagi. Untuk bunga 5% selama 3 tahun. 5% selama 3 tahun. Saya balik lagi ya. Nah, ini kan masih future value. Kita cari present value-nya. Nah, ini udah masuk present value nih. Tapi ini masih present value biasa, kita cari yang anuitas. Nah, ini dia. Present value anuitas. Nih, ditandai dengan present value interest factor for $1 annuity. Ini berarti present value untuk anuitas. Bunga 5% selama 3 tahun. Ketemu 2,7232 ya. 2,7232. Ini tampil nggak di layar rekan-rekan mahasiswa? Tampil. Tampil. Silakan dikalikan. 100 dikalikan 2,7232. Sama nggak hasilnya? 5% selama 3 tahun kan ya? 2,7232. 272,3. 2,7232. Dikalikan 100. $272,32. Ya. Ini sama ya? Hasilnya? Sama, Bu. Sama. Berarti kita menggunakan, kira-kira enak mana nih menggunakannya? Hitung satu-satu atau dikalikan dengan bunganya langsung? Kalikan dengan bunga. Table, Bu. Tabel cepat, Bu ya. Iya, kalau menggunakan tabel lebih cepat daripada kita menghitung satu-satu ya. Karena biasanya kalau menghitung satu-satu kadang-kadang suka salah nulisnya atau komanya berubah ya. Jadi kalau pakai tabel tuh tinggal dikalikan 100 aja gitu, Bu ya. Iya, betul. Langsung saja dikalikan dengan hasil bunganya dengan payment-nya. Namun kemarin untuk kelas yang lain lebih mudah katanya menggunakan Excel, Bu, katanya. Oh, oke, kalau gitu. Ada yang lebih mudah dengan menggunakan Excel. Namun kan kita tetap perlu tahu menggunakan rumusnya bagaimana. Nah, itu. Oke, ada lagi nggak pertanyaan? Untuk materi hari ini. Ini sudah selesai nih materinya. Ini cara membaca tabelnya sudah saya berikan ya. Bagaimana kita membaca tabel untuk tabel present value, kemudian untuk cara baca tabelnya sama, hanya tabelnya yang berbeda-beda. Cara bacanya tetap sama. Oke? Paham ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Baik, alhamdulillah rekan-rekan mahasiswa bisa paham. Sekarang silakan jika ada yang ingin ditanyakan sebelum saya tutup nih, saya akhiri sesi kita untuk materi hari ini. Saya beri kesempatan untuk yang ingin bertanya. Ada yang ingin ditanyakan? Itu, Bu, yang pangkat Ambil kenapa? menurut ya. Kenapa? Silakan satu-satu.
Yang bunganya menurun. Yang nilainya menurun kenapa, Pak? Ya, kalau yang bunganya cicilannya menurun, Bu, itu pakai tabel yang mana, Bu? Bunga yang cicilannya menurun ini anuitas atau apa, Pak? Ya, kalau anuitas kan itu apa? Dia kan ngambil profit ya. Tapi kalau misalkan kita kredit, tapi bunganya menurun. Kayak Oh, KPR gitu, Bu. nah itu kita pakainya suku bunga yang floating kan biasanya, Pak, kalau KPR ya. Dia nggak fix ya, nggak tetap. Namun ini kalau kita gunakan ini hanya kita menghitung ketika dia pakai suku bunga yang sama nih, present value sama future value-nya sama. Jadi kita pakai suku bunga ini. Kalau KPR biasanya nggak pakai ini, Pak. Jadi yang suku bunganya menurun, Bu. Ya tiap bulan tuh menurun gitu. Kalau pakai BTN itu menurun kan. Enggak, kayaknya nggak ada yang suku bunganya menurun deh, Pak. Pak, KPR itu selalu naik, Pak. Suku bunga. Nggak, ini cerita yang udah lewat dari 10 tahun, Bu. Ambil KPR-nya. Lain lagi, Pak. Beda Jadi, lagi itu ceritanya. Hitung bunganya itu berdasarkan sisa cicilan terakhir gitu, Bu. Jadi misalkan Iya. kalau bunganya misalkan sama ya, 1 tahun itu 10% misalnya. Nah, jadi ketika dikalikan, maka dia tiap bulan itu menurun berdasarkan tabel sisa pokoknya. Iya. Gitu. Ya, tetap Pak pakai apa namanya? Kalau itu kalau nggak salah bisa pakai ini kalau kita menghitung misalkan apa ya? Lain lagi sih. Kalau ini kita cuma menghitung yang suku bunganya, berarti itu kan jatuhnya seperti apa ya? Kalau dia berubah majemuk ya, bunganya majemuk ya, tetap ya pakai ya future value ya berarti. Ya, future value, tapi kalau ini kan seperti deposito, jadi kita nambah lebih ya. Nah, kalau kredit kan kita kebalikannya, jadi berkurang gitu. Iya. Nah, itu ada tabel sendiri nggak? Nggak ada, sama Pak sini. Hanya hitungannya mungkin berbeda Pak, rumusnya. Cari future value tetap anuitas, tapi beda dia hitungannya. Gitu. Kalau tabel bunga ini ya tetap segini. Oke, kalau gitu. Ya, ya. Jadi yang saya alami itu suku bunganya menurun dari pokok gitu. Jadi kalau misalkan kalau di syariah itu namanya ada apa? IMBT ya. Jadi bunganya cicilannya tiap bulan itu dia menurun gitu. Sampai ke cicilan terakhir itu berbeda dengan cicilan di awal. Oh iya, tapi itu berarti flat ya? Flat mulai dari berapa tahun kan ya Pak? Kebetulan kalau yang saya alami enggak, Bu. Jadi dia turun terus karena cuma sebentar, cuma 5 tahun misalnya. Oh, oke. Karena yang saya tahu sekarang. Kalau yang sekarang memang saya lihat di flat untuk 3 tahun ya. Iya. Kemudian baru nanti floating di tahun ketiga sampai yang saya juga ada dialami begini. Sampai tahun ke-5 dia sekian, baru kemudian tahun ke-5 ke atas floating gitu. Iya, memang sih gini, memang ada apa namanya suku bunga menurun, tapi biasanya itu kalau misalkan ada kondisi perekonomian yang bagaimana baru suku bunganya menurun ya. Tapi biasanya suku bunga itu terus meningkat. Kayak sekarang nih kalau nggak salah untuk KPR ya, pakai suku bunga untuk syariah kalau nggak salah pakai 6% ya Pak? Nggak ada Bu 6%. Iya, kalau promo ada Pak, dibilangnya 6%. Padahal nanti dihitungnya 10%. Kalau nggak salah sekarang di kisaran 8,725 deh. Ya nggak salah. Iya Ujung-ujungnya 14 nanti Bu. Enggak. Sekarang masih 875. Nggak tahu deh di tahun ke depan. Biasanya kan kalau kita lihat nih bagi rekan-rekan mahasiswa mungkin coba-coba gitu lihat di apa price list ya. Itu suka pakai suku bunga terendah tuh biasanya. Nanti pas kita masuk tiba-tiba ternyata yang digunakan suku bunganya berbeda lagi. Benar nggak Pak Yosi? Iya Bu, ini lagi ngalamin Bu saya. Lagi ngalamin.
cicilan yang ke-6 naik Bu, jadi 14% saya. Dari 8,5. Oh, kok jauh amat? 14%? Ya, PR Mandiri Bu. Oh ya Allah. Bukannya Subsidi bukannya estimasinya 5% ya? Ya, estimasi fix. kan 10% ya kalau kenaikan biasanya. Ya, ini floating Bu. Iya, Mahal floating. banget, Pak. Memang floating, cuma naiknya langsung dari 8 ke 14 itu jauh. 8,5 langsung ke 13,75 Bu persisnya. Nah, iya. Sampai selesai. Iya, gede banget ya 14. Udah gitu cicilannya gede lagi ya. Makanya ditanyain yang ada suku bunga menurun Bu. Jadi kalau suku bunga menurun berarti tabelnya belum ada ya? Iya, Cara nggak ada. hitungnya ya. Nggak ada ya. Itu mungkin kayak gini Bu, kata si bapaknya. Mungkin suku bunganya itu nggak turun, tapi si nilai pinjamannya Iya, itu ikutin turun. bunga kayak gitu. Iya. Misalkan gini, apa ya? Misalkan pinjaman 1 juta nih, terus bunganya itu 10%, berarti kan 100.000. Nah dia tuh kayak dicicil kayak gitu, ngurangin sisa pinjaman pokok misalkan jadi 500.000. Nah itu kan bunganya tetap 10%, tapi kan beda lagi gitu bunganya. Bunganya itu gitu dari maksudnya. 100.000 itu jadi 50.000 kayak gitu maksud si bapak tuh Bu. Jadi bunganya tetap memang hanya dihitungnya tidak dari pokok awal. Nah itu itu maksud dari sisa pokok. Jadi gitu. Jadi setelah kan tiap bulan tuh kan ada pokok dan bunga yang dibayar ya. Ya benar-benar. Baru bulan berikutnya dihitungnya bunga terhadap pokok yang baru karena pokoknya kan terus menurun. Nah itu yang saya bilang bukan ada tabelnya Pak, perhitungannya yang berbeda. Oke. Ya perfect. Ada itu Bu. Kalau dicari ada Pak hitungan seperti itu. Ada sih di Pegadaian. Coba kita tanya di sini ada nggak rekan-rekan mahasiswa yang kerja di perbankan? Biasanya tahu tuh yang kayak gitu. Saya sih Pegadaian Bu. Oh. Iya Mas Kudro nih. Pegadaian begitu. Minta tabelnya tuh Mas. Tuh minta tabelnya katanya. Oh enggak sih, kalau misalkan itu emang udah ada hitungan persenannya. Iya kan perhitungannya aja yang berbeda kan. Tabel mah tetap sama suku bunganya ya kan? Iya. Untuk tabel yang maksudnya yang di Ibu itu emang nggak ada sih, maksudnya nggak ada ini karena kan saya juga di KPR nggak ada, belum ada. Jadi cuman kayak emas kayak gitu sih, emang hitungannya lebih ke persenannya itu. Tapi emang benar yang kata si Bapak, bunganya itu nggak turun, cuman nilai nominalnya itu yang turun. Iya, itu aja sih. Kurang lama-lama berkurang ya. Ya. Nah, oke, ada lagi nggak mengenai suku bunga nih yang punya cicilan KPR atau cicilan angsuran apa mau menanyakan bunga? Oke, nggak ada lagi nih. Oke, kalau begitu paham ya bagaimana kita menghitung present, future, kemudian anuitasnya. Bisa dipahami ya rekan-rekan mahasiswa ya? Nggak ada masalah ya? Ya, paham Bu. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu berarti selesai materi kita untuk perkuliahan hari ini. Nanti kita ketemu lagi di sesi Pikon selanjutnya ya. Semoga rekan-rekan mahasiswa tetap dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Sama. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Saya izin live ya.